Seiring dengan globalisasi, berbagai macam pekerjaan tercipta dan berkembang. Sayangnya tidak semuanya dapat berkembang menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah profesi sebagai pekerja rumah tangga atau yang biasa disebut dengan PRT. Di Indonesia, PRT adalah salah satu pekerjaan yang jasanya sangat dibutuhkan kebanyakan oleh rumah-rumah tangga. Tugasnya adalah membantu mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Ada yang tinggal di rumah dan ada yang bekerja setengah hari. Kebanyakan profesi ini dibutuhkan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya kebanyakan dari kita saat ini memperlakukan PRT? Bagaimana pula dengan mitos yang ada bahwa PRT adalah bagian dari keluarga? Karena dia seperti udah jadi bagian dari kita, dari keluarga kita juga sih, sama, nggak beda juga. Karena gini, kalau kita bisa bersikap baik ke dia juga akan baik gitu kan. Jadi kalaupun keluarga itu dalam arti ya kalau kita ada makanan ya makan bareng gitu. Kalau saya bilang sebenarnya bukan mitos ya, tapi memang sudah hal yang jadi hal biasa terutama di keluarga Indonesia itu sendiri. Jadi disitulah kayaknya mitos yang dibilang bagian dari keluarga. Seberapa penting sih peran PRT ini di rumah nih? Untuk saya? Untuk keluarga ini? Iya. Penting, soalnya saya hampir 100% tergantung sama mereka. Saya pikir tetap majikan dengan PRT. Tetap majikan dengan PRT. Ya tidak ada lagi orang yang seperti dia. Saya susah mencarinya. Dia begitu mengasihi kami. Jadi kami juga mengurus dia itu udah seperti anak sendiri. Tetapi dia tetap bersikap seperti seorang pekerja di rumah ini. Pekerja rumah tangga adalah bagian dari keluarga, mitos atau bukan? Bagaimanakah baiknya seorang PRT diperlakukan oleh pengguna jasanya? Ya kalau tante sih nganggep mereka termasuk keluarga kita. Karena saya selalu ngajarin anak-anak, mereka tuh pekerja dari kita bangun sampai kita tidur. Dan kita harus akui di sini tanpa mereka kita akan kerepotan sekali. Jadi saya anggap mereka sebagai keluarga dan saya suka ngobrol gitu. Kalau mamanya kayak om lagi konser, anak-anak kan ikut kerja. Tante sendiri di rumah, kan sepi. Turun ke bawah ngobrol sama mereka, nonton TV bareng. Saya rasa sih pengertian untuk bagian dari keluarga atau tidak ya, itu tidak perlu diterapkan ke dalam profesionalisme PRT. Biarkanlah itu emang dari diri masing-masing. Toh kita juga kalau kerja kantoran akan lebih baik, akan lebih efektif gitu ya. Misalnya kita kerja di kantor, kalau approach kita adalah kekeluargaan. Tapi gimana pun juga pekerjaan adalah ya lebih ke profesionalisme. Ada jelas jabatannya, jelas working hours-nya, jelas job desk-nya. Apabila mereka melakukan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya juga ada imbalannya, seperti itu. Terkadang bagi para PRT pun banyak yang mengalami penganiayaan, mulai dari beban kerja yang berat, gaji yang tidak seimbang, hingga penganiayaan fisik. Tetapi ada pula PRT yang merasa diperlakukan dengan baik oleh pengguna jasanya. Bagaimana para PRT menanggapi hal tersebut? Saya bekerja 3 minggu itu juga nggak digaji, itu karena saya sakit gitu, jadi nggak ada. Kok saya sakit berikan obat, waktu saya sakit aja sampai pusing itu ya, sampai semerepet itu. Saya tuh naik angkutan sendiri menuju rumah sakit. Itulah problem yang selama ini kita alami lah. PRT itu banyak hal-hal yang seperti itu karena mereka takut. Alasannya walaupun kita sudah ada yayasan, ada biro, penyelesaian mereka nggak bisa yang demi hak kita, tetap aja kita yang disalahkan. Ya dia dia sopan gitu ya sama aku, meskipun aku lebih muda daripada dia, tapi dia bisa menghargai aku pun juga kayak gitu sama dia.
Tapi selama ini kan yaitu kelemahannya PRT kan belum ada surat perjanjian kerja. Jadi disitulah kelemahan PRT, diperbudak majikan gitu loh. Nggak, dia walaupun sudah 7 jam tetap disuruh-suruh terus kan sampai 10 jam umpamanya, nggak ada uang lembur gitu. Namanya manusia ya kerja terus ya bosan juga. Perlakuan yang adil memang sepantasnya didapatkan oleh pekerja rumah tangga. Namun pada kenyataannya, terkadang para pekerja tidak mengenal waktu dengan beban pekerjaan yang tak menentu. Bila memang pekerja rumah tangga adalah bagian dari keluarga, bagaimanakah seharusnya memperlakukan PRT yang sudah menjadi anggota keluarga? Seperti sudah jadi bagian dari kita, Bu. Kalau saya bilang sebenarnya bukan mitos ya. 100% tergantung sama mereka. Tetapi dia tetap bersikap seperti seorang pekerja. Tanpa mereka kita akan kerepotan sekali. Biarkanlah itu emang dari diri masing-masing. Tapi dia bisa menghargai aku pun juga kayak gitu sama dia. Kendati masyarakat Indonesia umumnya memperlakukan PRT sebagai bagian anggota keluarga, tidaklah mengubah bentuk dasar hubungan antara PRT dan majikan. Sejatinya, PRT tetaplah seorang pekerja yang harus melakukan pekerjaannya bukan sebagai bantuan cuma-cuma, namun sebagai sebuah sumber nafkah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sama seperti harapan para pekerja di sektor lainnya. Karenanya, meski PRT dianggap sebagai bagian dari keluarga, mereka berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja seperti layaknya pekerja di sektor lain yang menikmati upah, jam kerja, kondisi kerja, kontrak kerja, dan kondisi lainnya yang layak.